Berilah, singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman harapannya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persatuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, hari di mana Allah mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul, kepada murid-muridnya, dan kepada kita semua umat Allah gerejanya. Kita dikuatkan, diteguhkan, dan semoga berkat daya Roh Kudus itu semakin memampukan kita untuk menghayati iman, untuk menghayati hidup kita seturut dengan nasihat dari sabda Allah, nasihat Roh Kudus, sehingga kita melakukan apa yang benar, apa yang baik, penuh cinta kasih dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita mengawali perayaan syukur ini, Hari Raya Pentakosta ini, dengan terlebih dahulu kita mengakui kekurangan, kelemahan, dan dosa kita, agar kita layak dan pantas merayakan misteri iman kita ini. Mari kita mengakui dosa, kekurangan, kelemahan kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Karunia, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengakui dosa-dosa kita, dan kelak menghantar kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani 357. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Yesus Kristus Putra Allah, kasihani kami. Imam Agung perantara dengan doa kami. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbarilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, dan penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Buah-buah roh. Saudara-saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, tetapi kalau kamu membiarkan dari pimpinan oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pengecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu diperingatkan seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Sebaliknya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan segala keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, sebaiknya kita hidup juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pengantar Injil bersyukur 964 964.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seluruh gereja semesta universal itu kita merayakan apa yang disebut dengan hari ke-50 setelah Yesus bangkit, atau 10 hari setelah kita merayakan tanggal 13 lalu, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus atau hari raya Isa Al-Masih. Hari ini setelah 50 hari kebangkitan Yesus atau 10 hari setelah hari raya Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus yang kita dengarkan tadi dari bacaan pertama, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Allah itu berkumpul, lalu mereka dicurahi oleh Roh Kudus yang datang hingga ke atas mereka dalam rupa lidah-lidah api, atau Edenal Tosola Andersi. Merah itu berarti semangat, spirit hidup yang penuh dengan daya, kekuatan, kobar-kobar. Dan itulah yang kemudian menjiwai gereja sekarang ini. Itu karena bukan pertama-tama karena pastor atau depasnya atau umat Allah atau pengurus gereja, bukan. Pertama-tama gereja bisa sampai kuat seperti sekarang ini dan ada, itu karena Roh Kudus yang menjiwai. Lalu mungkin kita ditanya, sampai kapan gereja itu akan ada? Dan Roh Kudus itu adalah Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Maka seturut dengan iman kita, tidak ada kuasa lain lagi selain Roh Kudus, kuasa Allah yang bisa mengalahkan kuasa itu sendiri. Roh Kudus itu juga yang menjiwai gereja sehingga menyatukan gereja. Maka perayaan kita hari ini itu sama di mana-mana. Mau kita di Mabonta sini, tadi di Maluku ada, kita pergi ke Makassar ada, kita pergi ke Jakarta sama, mau ke Hong Kong sama, ke Timur Tengah sana sama, pokoknya sama. Apa yang membedakannya? Ya bahasa saja, tapi kita mengerti. Kita ambil contoh, ketika tahun 2018 itu saya pergi ke Tanah Suci, lalu di sana orang merayakan perayaan Ekaristi dalam bahasa Arab. Saya tidak, salam damai bagimu, salam sejahtera. Tapi bahwa perayaan yang saya ikuti saya mengerti, ya saya tahu apa yang dibuat, saya mengerti apa yang dilakukan, dan saya paham apa yang sedang didoakan orang di atas. Hari saudara-saudari kita hidup dalam roh dan bersuka cita karena Roh Kudus dicurahkan Allah kepada kita yang memberi daya, kekuatan, semangat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan Tuhan kita,
yang kami dari Roh Kudus, yang oleh perawan Maria, yang menjadi sesaran pemerintahan Pontius Pilatus, dari kamu akan dimakamkan, yang pun bertempatan nantian, dan sehingga pemerintah orang mati, yang disediakan Allah yang Maha Kuasa, dan sehingga datang melalui dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Sebelum perayaan sakramen perkawinan ini dilaksanakan, saya persilakan kepada Denalto untuk membarui imannya, dipersatukan dalam persekutuan gereja universal yang diperbarui dan diterimakan di dalamnya, diterima resmi di dalamnya dalam persekutuan dengan gereja yang universal. Kuasa kita lahir dari bumi dan Tuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal bagi kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dan turun mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Sama-sama setelah saudara-saudari kita ini dipersatukan dengan gereja yang universal, mereka akan menerima kepenuhan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita pada hari Raya Pentakosta pada hari ini. Dengan demikian, saudara-saudari dapat menjadi anggota gereja yang aktif dan mengambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus dengan menghayati iman dan mengamalkan cinta kasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada saudara-saudari kita ini. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka semakin menyerupai Kristus Putera Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Karunia Roh Kudus, damai Kristus. Alto, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kita akan memasuki upacara penerimaan sakramen. Kedua saudara-saudari kita akan saling menerimakan sakramen perkawinan, dan Kristus memberikan berkat melimpah bagi kedua saudara-saudari kita ini. Ia telah menguruskan mereka dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat mereka dengan sakramen perkawinan. Semoga Andersia dan Denalto, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berjabat tangan berhadapan. Berjabat tangan.
kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam hitungan dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Andersia, memilih engkau dan engkau mengalah menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setiap mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Allah dalam sakramen perkawinan. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Andersia mempelai perempuan ini, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Denalto tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perihidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa dengan memanjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi seluruh umat Allah, kita berdoa agar Roh Kudus Sang Penghibur menggembirakan hati seluruh umat dalam segala suka duka perjuangan hidup. Marilah kita mohon Kepada Tuhan kami ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga karena dorongan Roh Kudus mereka senantiasa berupaya membangun dan membina, diawali sejahtera serta kerukunan. Marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang yang lemah, yang beku hatinya, kita berdoa agar Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus untuk menguatkan dan membarui semangat hidup mereka. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
di memenuhi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua Allah yang kudus. Ya Allah, utus Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu, sehingga Roh itu mengungkapkan seluruhnya rahasia kebenaran bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Iya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau sungguh selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami mohon janganlah memperhatikan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan bersilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Kristus. Pujian kepadamu, Judul 432, 432. Disyukur 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memakhlukkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu ini dan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih sampai kami Engkau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan penyampaian. Selamat siang. Selamat siang. Selamat berbahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Pengumuman stasi hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Yang bertugas untuk minggu depan tanggal 30 Mei 2021. Pemandu ibadah Bapak Agustinus Ardi, Lektor Randy, Dirijen Manensi, Pemazmur Andersia, Doa Umat Alexander. Dan yang bertugas untuk membersihkan gedung gereja yaitu Randy dan Resti. Kemudian jadwal untuk doa rosario dalam minggu ini. Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, doa rosario di rumah keluarga Mak Sipri, dipandu oleh Bapak Agustinus Ardi.
Hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, ibadah doa rosario di rumah keluarga Ibu Deborah dipandu oleh Mak Sari. Bapak Pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada siang hari ini sekaligus pemberkatan nikah saudara kita Denal dan Andersia. Semoga Bapak Pastor dalam setiap pelayanannya selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan kami ucapkan selamat kepada saudara. Semoga apa yang telah disatukan Tuhan pada saat ini tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Mungkin sekian pengumuman. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudari sekalian, senantiasa dilindungi, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta dan juga di dalamnya kita menerima, saudara-saudari kita menerima sakramen perkawinan telah selesai. Syukur. Mari kita pergi dan kita diutus. Bahagialah tiap rumah tangga Syukur 613. 613. Bahagialah tiap rumah tangga yang menerima tamu yang paling dimuliakan. Setiap pagi bersama nyambutnya setiap diri bertanya padamu, mana berita yang kau beri. Wanita